Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang pertemuan ke berapa? Ketiga. Pertama kontrak kuliah kemarin terkait bedanya tes, assessment sama teaching ya. Sekarang kita etika atau prinsip-prinsip dasar dalam assessment bahasa halaman 19 namanya Douglas Brown ini. Prinsip apa yang kira-kira jadi pegangan kita? Kenapa sih tes ini penting? Gitu. Prinsip apa kira-kira yang kita gunakan untuk fungsinya secara mendasar, secara fungsional ini? Kenapa sih kok penting tes ini? Ya, kita lihat. Contoh ya. Kalau menurut kalian apa? How do you know if a test is effective? Ya, atau ini. Di chapter 3 itu kan ada pertanyaan gitu ya. Contohnya itu, yang practically. An effective test is practical. This means that it is not excessively expensive. It stays within appropriate time constraint. It is relatively easy to administer and it has a scoring or evaluation procedure that is specific and time efficient. Sebuah tes itu dikatakan efektif itu menurut kamu itu ciri-cirinya itu apa? Dapat dipahami pembaca. Oke. Dapat dipahami pembaca. Kedua, apa? Bayangkan kamu tes TOEFL. Tes TOEFL ini dikatakan baik ini TOEFL yang seperti apa? Terstruktur. Terstruktur. Ya itu sudah masuk tuh. Isi itu administer, mudah difungsikan. Ada waktunya itu kan ya. Tidak terlalu mahal. Berapa sih tahu nggak? Pernah tes TOEFL nggak? Berapa? TOEFL yang benar-benar TOEFL itu ya yang di kampus-kampus itu yang mengeluarkan itu ETS. Ada labelnya ETS. Kalau TOEFL hanya TOEFL aja 75, 50 begitu. Ya itu enggak ada sertifikatnya. Tidak bisa digunakan untuk beasiswa atau PNS atau sertifikasi guru enggak bisa. Gitu ya. Pusbas itu bukan TOEFL. Pusbas itu masuk ke Test of English for Proficiency. Proficiency sebagai profesiensi, apa ngerti profesiensi? Harusnya Pusbas itu soal bahasa Inggrisnya itu tentang profesi kamu sebagai seorang cultural and religious university. Topiknya itu harus sesuai dengan bidang kamu di UNIM. Karena profesi, ya kan? Nggak boleh tes-tes. Dan itu hanya berlaku untuk di UNIM saja. Karena profesi UNIM.
Gitu. Bukan profesi. Kan itu kan syarat kelulusan ya. Bayar berapa? Itu harusnya itu murah. Kenapa? Karena yang mengeluarkan sertifikat hak unim bukan orang luar. Kalau yang mengeluarkan itu kerjasama dengan ETS baru mahal 500 350 gitu. Yang penting itu bukan ngajarnya, yang penting itu sertifikatnya kamu. Bukan cara lesnya, bukan, tapi sertifikatnya. Kamu kalau bisa itu malahan tes TOEFL itu yang baik sekalian nanti biar setelah S1 langsung S2 gitu loh. Pak saya nanti belum lulus Pak, cukup keterangan lulus cukup. Keterangan lulus dari fakultas itu cukup. Bisa. Oh, kampusnya itu. Bukan LPDP itu begini. LPDP itu begini, dia itu orang ketiga yang ngasih dana. LPDP itu dari Kemenkeu. Seleksinya diserahkan sama UNY. Seleksinya diserahkan UNY. Kalau sudah lulus, ya sudah nanti dites lagi, tapi formalitas saja. Yang penting UNY sudah nerima. Gitu. Iya, begitu. Memang begitu, memang begitu. Nah, itu soalnya dia nggak ikut kelasnya Pak Iklil. Harusnya dia S1, dia itu punya motif peduli lingkungan, peduli budaya. Kamu anak yatim misalkan itu. Apa Mas Nafi ngapain? Enggak, maksudnya dia itu peduli dengan anak yatim. Jadi anak yatim. Literasi ke anak yatim misalkan begitu. Panti asuhan sebenarnya. Dia kontribusinya apa untuk Indonesia? Ngapain? Tidur makan tidur tok. Ya, kok kota beasiswa gak ngarah. Beasiswa akan atau terlalu banyak kegiatan. Kebalikannya. Nggak boleh. Karena nanti kalau banyak kegiatan, banyak organisasi, Firly, misi baca, gak mari S2 nih, gak fokus. Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Apa kalau kayak gitu nggak apa-apa. Dulu S2 saya tak omongkan, S1 saya pernah dirikan lubab satu atap gitu. SMA satu atap, SMP SMA lupa kayak gitu. Pernah dapat dapat dana 800 juta, tak omongkan LPDP. S2 dulu, S2. S3 itu tak omongkan, saya sudah ngajar dari tahun 2015. Sudah punya karya sekian sekian sekian. Kalau S3 saya. Ngono. Iya nih kok. Kok roh aku biyen beasiswa. S1 paling aku beasiswa sisan paling. Dulu S1 dulu nggak beasiswa Pak Ikil, cuman kayak beasiswanya kayak tunjangan dari Super Semar, dari Sampurna gitu, Jarum gitu-gitu. Enggak, enggak full gitu. Enggak. Maksudnya enggak sampai lulus. Tapi sekali cair, wah, besar. Sekali cair banyak gitu loh. Kayaknya kamu sekarang pokoknya nilai kamu IPK-nya 3 gitu sudah bisa kok, bisa Jarum. Masuk gak ngerek beasiswa beasiswa berprestasi. Kamu kan semester tua ya sekarang ya. Iya, ya seperti itulah pokoknya. Cari aja ada Firly. Instagram, follow beasiswa apa gitu. Apa sih ya? Kan nggak biasanya itu. Tanya. Males. Loh, dia harus prestasi.
Nggak harus prestasi. Nanti anu gitu loh, Rek, keluar negeri gitu loh. Keluar negeri gitu loh. You can you can learn with me every day. Speak English. Another expertise, not English ya. For example, my brother, my younger brother, chemistry, ya, kimia. Masuk bisa bahasa Inggris. Tapi kalau ada kemauan, ya bisa dia. Kamu berapa bersaudara sih? Kamu, ya. Dua. Kakaknya ada. Apalagi kakak pertama, itu wajib kamu itu berpendidikan. Kenapa? Adik-adiknya biar nanti juga berpendidikan semua. Biar niru ya, niru kakaknya biasanya. Kalau kamu SMP, lulusan SMP, adikmu SD nanti. Atau anak kamu, misalkan nanti kalau nggak adik kamu, anak kamu nanti, ayah kok ini SD ya, aku tak TK lulus, tak bekerja. Tapi sekarang rata-rata nggak suka kuliah ya, orang-orang itu ya. Kenapa itu? Dapat uang maksudnya? Oh iya, kerja ya. Dapat uang ya. Daripada dapat uang. Ya wes. Oke, kita bahas itu dulu ya sebelum ke sini. Ini masalah ini. Kamu pikir mereka itu hidupnya enak gitu ya? 15 juta. Oke. 2 digit 10 juta ke atas ya. Misalkan kamu perusahaannya, kepala perusahaan, kamu yang punya perusahaan ya. Kamu mau ngasih orang 15 juta ke orang itu, terus dia santai-santai nge-game Mobile Legends, mau nggak? Hmm. Terus kamu apakan anak itu biar dia dapat worth it 15 juta? Hmm. Mau kamu lembur? Mau kamu masa mudamu diperes SMA atau kuliah kamu diperes untuk digadekan dengan 15 juta mau? Jalan-jalan ke Jolotundo kamu nggak bisa, misalkan. Nah, atau weekday santai gitu nggak bisa. Masa muda mereka itu juga mereka juga belum pasti karena itu masih kontrak, belum tetap. Tetap itu kalau dia sudah berapa tahun gitu loh, tahu kayak gitu. Pegawai tetap itu nggak langsung kamu ngelamar pegawai tetap, enggak kontrak itu, iya kan? Malahan kamu sering dibully kalau baru disuruh shift tiga itu malam. 2 tahun kamu shift malam, paru-parumu jebol, meninggal, bejir bejir bejir. Cobaan lah. Kelihatannya tuh enak. Mereka tuh sambatan nang Pak Ipil. Pak Ipil murid ngaji. Dia murid ngaji wakeh. Pak Ipil itu ustad di rumah itu. Saya tanda tidak percaya kan tidak pernah lihat. Sambatan nang sai gitu, nang sai ngoro. Pak Ipil kan tidak ngoro itu kan. Pak Ipil rupanya kan lurus itu untuk ngoro kan. 15 menit untuk ngoro kan. 20 menit lah untuk ngoro. Sambatan. Gajinya 12 juta itu sai. Tiap bulannya tanpa THR. 2 digit ya benar. 2 digit. Paru-parunya jebol.
laki-laki ini. 2 tahun tok. Dia kepingin, saya sudah nikah, punya cicilan, rumah, KPR, sepeda, HP, bayi susu, popok, kan gitu. Mereka 2 digit itu mereka seneng hidup foya-foya. Buat berobat tuh minus paru-paru. Oh my god, kelihatannya tok. Sawang sini. Mereka yang seneng lihat kamu masa mudanya, kamu jalan-jalan, ngabuburit, ngabuburit ya neng benteng, santai-santai statusnya. Mereka kepingin, mereka ngelembur ngelindingi rokok, nang pabrik Sampurna. Gajinya ya UMR. Heeh. Tapi tonggone wis ngenteni. Kapan iso utang hari iki ya? Ibu tante, pinggir-pinggir. Apa dia menikmati hidup seperti itu? Ya soro, kan gitu. Masih bos ya. Ndelok hari iki enak 15 juta. Peras masa mudanya. Senengane ku arek SMK senengane. Masa-masa produktif. Oke, kita flashback lagi. iPhone sama ndaki Gunung Rinjani. Misalkan atau Gunung Semeru. Ya, anak-anak muda sekarang lah kepingin iPhone. Daripada jalan-jalan ke Rinjani atau ke traveling jalan-jalan ke mana misalkan, atau ke Bawean misalkan. Pasti seneng lebih iPhone. Kenapa itu? Kenapa? Itu kayaknya perlu ada tes ya, tes kesehatan mental kayaknya anak muda ini. Iya, FOMO. FOMO. Dia sekali aja ya pilih daki Rinjani. Sekali ya Rinjani. Pengalaman itu pasti nggak terlupakan. Nangis campur sedih campur capek campur dari situ sam, sam, sambil apa nuniku lah. Kak, dilakoni ae iso. Omane awakmu gak gedut-gedut ampet to Firly. Kuru kan, kamu kurus kan? Ya nabung no. Gus krevan no, Gus krevan gawa endok, gawa daging, entang-entang dimasak nang kono. Gus krep. Ambek ngevlog. Duit engko diputer digawe. Nah, iya. Rencananya gagal, arek PMII omong tok wingi. Ayo Pak, nang Jolotundo pos 3 nang apa penanggungan. Ah, preketek arek konten tenindi akhir tahun ini. Preketek. Kemana? Kemana? Mau kemana ini yang Mapala ini? Preketek sisan. Iya ya. Itu tempat kelorokan. Pak Ikil terakhir dengan jenisnya FKIP ya, sing kelompok-kelompok gitu. FKIP terakhir itu jalan-jalan ke 3 warna, pantai 3 warna. Dulu belum viral, dulu tahun 2015-16 belum viral. Ke sana aksesnya nggak ada, masa berasa. Soalnya belenger nang gunung, pengen nang gunung nang pantai ono tapi yo pantai iki kenjeran iku wis budek iku. Kan kurang kurang bagus, view-nya kan kurang bagus. 3 warna lu luar biasa. Terumbu karangnya ini dulu, itu mata kelihatan.
Dulu, tapi sekarang boleh viral biasanya itu dicak-icak arek-arek. Arek-arek itu terus bukannya dicak-icak ngene ngawur ya. Wis ngawur wis. Nggak salah dulu ada Bu Wiwi ajak. Bu Wiwi, Bu Wiwi, Bu Ernest. Senengnya jalan-jalan nih Bu Iwan, Bu Wiwi. Daripada ini. Kamu sekarang nggak punya tabungan ya? Habis ini kelas terakhir kayaknya. Semester 7 itu kayaknya kelasnya Pak Iklil. Kalau ada sih, tapi kalau nggak ada diganti kurikulumnya nggak tahu. Terakhir, habis itu KKN skripsi. Kelas terakhir ini, semester 6 ini. Kamu wes sama teman yang lain itu sudah jarang bertegur sapa sama dosen kamu kan? Bimbingan sendiri-sendiri. Masuk bimbingan bareng-bareng. Kecuali kamu bimbingannya Pak Iklil. Kayak Buddha, Pina, itu di situ bareng-bareng. Aku bimbing siji nih bimbing arek-arek liyane. Enak aku gak capek-capek. Mau balak-balik. Bimbing siji sing bener, sing kuan sama kual, dua ya. Sing kuan kual. Sekarang Pak ini bimbing Mas bagus. Yang kuan, yang kual itu bagus, yang kuantitatif ini siapa ya? Karena diharap no. Sing kuan itu karena diharap no. Ada yang beler-beler. Kan lanang. Kan lanang. Kan lanang itu stigmanya itu lulusnya suwe, Wan. Stigmanya itu lulusnya suwe. Tapi lah saya sudah bareng ya. Itu ya. Minggu depan kamu sama Pak Iqbal harus cari tempat untuk proyektor. Ya, tanggal 15. 2 minggu lagi. Nah, apa liburan nih? Seluruh Indonesia itu tanggal 15 masuk. Ya sekarang habis ini liburan lama sih. Gitu. Tapi pas lagi semangat kan. Terakhir kamu itu kemarin aja rekreasi. Sekarang itu sudah rekreasi kalian itu. Sekarang itu kamu tuh sudah serius. Semester 6. Skripsi kamu. Kamu lagi kepingin cepet lulus, kuang aja ya. Skripsinya kuantitatif. Cepet lulus. Kalau kalau lama lulus kualitatif. Kayak Pak Ikil nih, kualitatif. Loh, apa? Takut apa? Cah. Uji-ujinya itu tak urui kalau merem kamu. Sarankan, BEM itu sarankan. Dari sekarang aja. Pokoknya sebelum KKN atau PPL. Kalian terarah. Data. Terus datanya gimana? Sudah kamu omongkan? Betul. Ya kayak gitu. Bilangnya ke Bu Wiwi dulu. PPL, KKN itu kamu biar sudah ada arah yang jelas. Saya ini gendernya kemana sih gitu. Misalkan ini writing, masuk writing semua. Writing semua kemarin itu. Oh, reading semua ya, reading semua. Sudah nentukan itu kemarin tes apa yang kamu sukai, tes reading.
Output kuliah ini nanti itu membuat tes untuk PPL, KKN, sama skripsi. Tes pretest, tes post test sama pretest, dua-duanya. Buat soal, caranya menilai, rubrik penilaiannya apa, skala Likert ya apa, sampai analisis ketemu ya, ketemu ini mempengaruhi ini apa ngono loh. Ini meningkat apa enggak meningkat, regresi Kolmogorov-Smirnov, ngerti nggak kamu? Nah, SPS ngerti nggak? Sing kok ae aku. Iku mek gampang. Tah, melu Pak iki lek gampang. Merem-merem e. Loh, loh, kuantitatif itu begini. Yang analisis kan SPSS yang analisis. Ya kan? Iya enggak? Ditanyain. Nanti sama penguji ditanyain. Yang jawab ya SPSS. Menurut SPSS meningkat. Bukan opini kamu. Kalau kamu kualitatif, kalau kualitatif opini kamu karena deskriptif kualitatif biasanya. Deskripsi kamu kan. Kamu yang mendeskripsikan berarti opini kamu kan. Entek kan. Bukannya aku sebenarnya enggak. Ada soalnya Pak sendiri S1, S2, S3 itu kual semua, nggak pernah kual. Tapi saya sarankan kuan, kenapa? Cepat lulus. Saya kepingin lulus cepat. Saya kepingin skripsi itu mahakarya gitu, wow gitu. Kualitatif, bagus. Bagus mas, bagus ini. Kuali, kuali. Culturally responsive teaching. Ya caranya ngajar bahasa Inggris lewat kearifan lokal budaya. Jauh. Bagus kan? Culturally responsive teaching, CRT. Ke mahasiswa. Berani sekali dia ya. Keren ya. Padahal dulu Mas Bagus tak anggap underdog. Ngerti underdog kan? Mahasiswa sing pokoknya lulus dia soalnya kerja. Punya dia kerja. Ternyata pintar sekali dia Mas Bagus itu. Pintar. Yang laki-laki itu loh. Dan akeh cowok-cowok bertebaran Del. Tapi yang benar-benar laki-laki itu Mas Bagus ini. Soalnya yang dia omongkan sudah nggak mini-mini kayak cowok gila joget joget itu enggak. Dia sudah masa depan. Padahal baru lulus S1 sudah punya visi. Man, akeh cewek gila, cewek gitu. Tapi yang ambu-ambu ke ibu-ibuan itu jarang. Bau-bau rumah tangga itu jarang. Liska itu bau-bau rumah tangga, kok bisa? Oh, ambut tok lah itu lah nikah. Soalnya dia sudah menjalani. Kamu mau nikah juga? Kenapa? Nanti aja dulu. Iya. Harus kuat. Sekarang ini yang tren anak sekarang itu apa? Sekarang itu loh. Yang tren itu pembelajaran seperti apa? Pendidikan seperti apa ya sekarang yang bagus itu? Nggak boleh cek-cek. Yang unik, yang grammar base ditinggal. Tahu grammar base? Yang apa-ngapakan grammar, ngelapalkan vocab. Justru kamu kayak gitu.
metode jigsaw. S2. Kamu lek KKN hanya ngejar lulus, nggak akan bisa S2. Kalau ngejar lulus, kalau ngejar S2 yang bagus tapi yang muda, bisa. Ya sering-sering ngobrol sama Pak Iklil, kok ono ide. Pak, saya bingung judul KKN ya apa. Nang kontrakan baru, kamu belum ke kontrakan baru kan? Oh sudah, ke situ. Tanya Pak Denny, Pak Irfan, Pak Fatoni. Pak Fatoni kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu loh. Sastra kan, mirip kan? Apa? Mau yang mana? Yang mau yang mana? Tertarik yang mana itu terserah kamu. Tapi sekarang kamu harus putuskan ya, kamu sekarang apa? Ada mata kuliah Medpan kan? Riset metodologi ada kan? Riset proposal sekarang ada kan riset proposal? Riset proposal. Mata kuliah riset ada sekarang. Loh, harusnya semester sekarang karena besok itu sudah KKN, TPA, skripsi, selalali. Pedot. Pernah praktek SPSS pernah? Oh. Pakai ini SPSS asli ya. Tadi sudah bisa kamu. Rek. Kamu yang ingin cepat mudah ya? Kalau enggak kuasi eksperimental ya pre-eksperimental. Kuantitatif yang apa? Kuantitatif yang kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental itu kamu itu nanti objek yang kamu teliti 2 kelas. Itu kuasi. Kalau pre-eksperimental 1 kelas. Mana ada? Kalau nggak pakai 1 kelas Pak, nggak pakai tes, nggak pakai pretest, ada langsung post test gitu, langsung ada. Namanya itu one shot case study. Ada banyak memang, tapi yang paling cepat dan normal digunakan kuasi kuat itu. 1 research problem aja cukup. Kalau pre-eksperimental 2 research problem. Mau yang mana? Praktekkan minggu depan setelah hari raya. Yang kuasi atau yang pre-eksperimental? Langsung skripsi aja. Langsung buat tes. Yang kuasi ya. Simulasi buat kuasi itu. Loh. Kita jelas ini nomor kamu juga dummy buat kayak seolah-olah kamu tes, kamu analisis juga. Kamu dummy, ngerti dummy ya? Seolah-olah kamu punya 2 kelas, 1 kelasnya itu 30 anak, kamu kasih dummy nilai bahasa Inggris 90, 80, 70, kamu damikan begitu. Sekarang ya, itu dummy. Iro-iro. Kalau kamu nggak praktek begitu, nggak bisa. Kalau hanya pakai yang rangkan, kamu nanti lali, lupa. Langsung aja wis praktek skripsinya kakak kelas.